Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di Jumat tanggal 31 Maret 2023. Kita akan sama-sama meneruskan materi kita dari Injil Markus. Hari ini kita masuk dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Judul perikopnya Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir mereka. Sampai di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kita bersama-sama mempelajari dari ayat-ayat ini apa saja yang kita bisa pelajari. Dari ayat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menghadapi fitnah. Ada istilah bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada juga kita bisa memahami bahwa fitnah itu dipukul mungkin bengkak sementara, sakit sementara, diobati selesai. Tetapi ketika orang kena fitnah, kalau yang terluka hati, maka kadang-kadang menjadi penyakit hati yang tidak terselesaikan. Bukan hanya penyakit hati yang tidak terselesaikan, tetapi seringkali bahwa itu akan membawa penyakit yang baru dari orang yang sakit hati itu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, bayangkan kalau kita belajar di sini, Yesus saja kalau kita difitnah, kita sudah punya teladan sebenarnya. Karena Yesus sudah menjadi manusia. Kita akan memperingati Jumat Agung yang akan datang ya. Yesus sudah menjadi manusia, mengambil rupa manusia, dan dia sama seperti kita. Dia mengalami badai fitnah itu. Bahkan dikatakan di sini bahwa Yesus itu menjadi manusia supaya mengerti betul perasaan manusia. Saudara bayangkan yang dikasih dalam Tuhan, Yesus saja yang adalah Tuhan difitnah. Ya kan, padahal Yesus apa yang dilakukan? Di sepanjang pelayanannya Yesus melakukan hal yang baik. Sampai konteks Markus pasal 3 ini, apa yang dilakukan Yesus? Adakah sesuatu yang tidak baik yang Yesus lakukan? Tidak ada. Semua dia melakukan yang baik, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Saudara perhatikan di sini, dan membebaskan orang yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang banyak yang ada di situ justru memfitnah Yesus. Ya. Ini orang-orang yang mulai tersaingi, orang-orang yang mulai jealous, orang-orang yang mulai merasa kenyamanannya terganggu dan sebagainya. Ya, ingat orang-orang yang ada istilah begini, ada orang yang bersama kita itu belum tentu mendorong, kadang-kadang juga ingin mendorongkan gitu ya. Nah, saudara, apa di situ yang terjadi? Ketika Yesus banyak menyembuhkan, menolong orang, kesimpulan mereka lucu ya. Yesus kan masih muda, kira-kira bergurunya di mana gitu ya. Tapi orang banyak langsung bisa menyimpulkan dari mulut ke mulut. Dia bilang begini, Yesus menyembuhkan dengan memakai Beelzebul gitu ya. Dengan kata lain bahwa Yesus menyembuhkan dengan kuasa setan. Bayangkan saudara, tetapi yang menarik di sini adalah bahwa Yesus tidak terganggu dengan itu ya. Yesus tetap bisa berkarya, Yesus nggak ada masalah dengan itu. Yesus juga tidak marah-marah ya. Lalu pertanyaan yang sederhana adalah, kalau saja Yesus saja difitnah ya, siapa di antara kita manusia umatnya yang minta perkecualian agar kita bebas dari fitnah, agar kita bebas dari rasa iri dengki, dari ketidakbaikan dari orang yang tidak suka dengan kita. Jadi saudara, kalaulah kita difitnah ya, dan mungkin kita marah-marah, justru kita marah sama Tuhan dan berkata, Tuhan, hati saya luka loh Tuhan, sakit. Bayangkan Tuhan, saya ini sudah berbuat baik, saya sudah melayani, kok tiba-tiba difitnah. Nah, hari ini kita belajar, kalau Yesus saja difitnah, apalagi kita. Jadi hari ini kita sedang dididik untuk menjadi murid Yesus dan akan berkata, Tuhan, walaupun orang memfitnah saya, sejauh yang kita buat itu benar, saya tahu bahwa Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Sekali lagi, doanya bukan Tuhan mengapa saya, tapi kita akan berkata, Tuhan, walaupun orang memfitnah saya, asalkan sejauh saya melakukan sesuatu yang benar, saya tahu adalah Tuhan pembela saya. Ada tiga hal yang kita belajar dari Yesus. Yang pertama saudara,
Jalan langkah-langkah yang dilakukan Yesus adalah bahwa Yesus ternyata menghadapinya dengan tenang. Nah, orang-orang yang ada di sekitar gelisah, rame ya, sehingga kan Nazaret itu tidak begitu besar, kotanya sangat kecil. Jadi ketika orang berkerumun rame, pasti dari mulut ke mulut nyampe. Dan akhirnya nyampe di keluarga Yesus. Ketika orang berteriak, Yesus mau menyembuhkan dengan Beelzebul. Saudara perhatikan di situ. Akhirnya keluarganya kan juga merasa tidak nyaman. Dia ini loh, kok siapa? Kok dikatakan bahwa Yesus tidak waras? Kok dikatakan bahwa Yesus kerasukan Beelzebul? Jadi keluarganya kemudian mulai berpikir bahwa ya sudahlah, saya ambil saja Yesus daripada mereka kemudian memperlakukan yang tidak baik terhadap Yesus. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Yesus ternyata tetap tenang, Yesus tidak marah, Yesus tidak tersinggung, Yesus tidak mencoba membalas yang jahat dengan yang jahat atau tantang mereka. So, ayo buktikan siapa, ya. Jadi dia tidak tertantang. Karena dia ketika iblis datang kepada Yesus untuk menguji dia juga dipancing. Bahkan waktu itu dia tidak melakukannya, ya. Dia tidak berusaha untuk menyerangnya. Dia semakin semakin marahnya kuat, tidak. Ya, dia ingin menunjukkan dia lebih kuat, tidak, ya. Jadi meskipun mungkin saudaranya gelisah, kenapa? Karena ia tahu ia berjalan di dalam kebenaran. Dia datang ke dunia memang untuk menderita. Dia datang ke dunia memang untuk menyelesaikan tugasnya di dalam dunia. Jadi saudara, orang berbicara apapun kepada kita, contohnya mungkin ya, kita hari ini sedang difitnah, sedang membuat orang tidak nyaman dengan kita. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah kita belajar tetap tenang seperti Yesus. Kalau saja Yesus saja menghadapi fitnah, kenapa kita harus lari dari fitnah? Kenapa kita harus menangis di tengah-tengah fitnahan yang terjadi? Kenapa kita harus kecewa? Tetapi kita harus bersyukur dan percaya. Kalau Yesus dia difitnah dan dia bisa tenang, maka Yesus yang tinggal di dalam hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita, dia yang akan memberikan pembelaan kepada kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita jangan protes. Wah Pak Daniel, Pak Pendeta, gak ngerti sih perasaan saya. Sedih loh, hancur loh Pak, ya. Makanya air mata saya sampai habis gitu ya. Mari kita belajar bersama-sama. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup membawa kita ke dalam kemenangan. Mengapa? Karena kebenaran selalu dibela oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Yesus bahwa justru di tengah-tengah kesempatan itu Yesus beri pengajaran. Artinya apa? Kesempatan yang dipakai oleh mereka untuk menghancurkan Yesus dengan fitnah itu, justru itu adalah kesempatan untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-23 ya, Yesus tidak mengeyel dan sebagainya. Dia bilang begini, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jadi pada saat Yesus itu difitnah, Yesus tidak digunakan untuk marah, tapi dia hanya memakai kesempatan untuk mengajar. Nah kalau ini orang kerasukan setan, lalu kemudian Yesus juga kerasukan setan, itu kan jeruk makan jeruk, ya. Maka kata Yesus, bagaimana mungkin iblis mengusir iblis? Nah saudara perhatikan, semua orang waktu itu ingin mendengar reaksi Yesus. Semua orang juga ingin mendengar reaksi kita ketika kita tersakiti dan kita difitnah. Semua ingin mendengar reaksi perubahan kita. Sehingga akhirnya kita dipermalukan. Nah lo, bener kan? Gitu. Tapi ternyata Yesus membuka pikiran mereka bahwa iblis tidak mungkin mengusir iblis. Ada orang yang membawa anaknya kerasukan mungkin kepada dukun karena hanya kerasukan setan. Jelas saudara, itu memakai kuasa. Anak itu bisa terbebas dari setan, berarti dukun itu pakai ilmu putih dong. Bukan saudara, sederhana. Jadi iblis itu tidak saling menyerang ya, karena iblis juga kan ada tingkatannya ya. Kalau iblis katakan dia bukan hadir, dia ada level-level. Ya sudah perhatikan. Jadi akan bilang begini, ketika tingkatan A, tingkatan B, tingkatan C kan begitu akan naik ke level-levelnya. Jadi sebenarnya hanya iseng-iseng saja ya. Makanya kalau kita belajar ada dukun di atasnya lagi lebih pintar ya. Waktu saya ditanya apakah Bapak punya ilmu, kok berani melawan dukun santet? Saya bilang tidak. Loh kenapa Bapak berani? Kalau saya punya ilmu, saya akan khawatir. Kenapa? Ilmu saya jauh lebih rendah.
Tapi karena saya tidak ilmu, saya percaya Yesus yang ada dalam hidup saya, kuasanya itu lebih besar. Makanya Yesus bilang begini, kalau kerajaan saling menyerang, bagaimana mereka bisa bertahan? Jadi dari kalimat yang Yesus ajarkan ini, bukan sebagai pembelaan diri, saudara, dan bukan juga mengungkapkan kejenggelannya. Yesus mengajar, memberitakan kebenaran. Jadi waktu kita juga difitnah, mari kita pakai kesempatan-kesempatan yang seharusnya menyakitkan bagi kita. Kita akan pakai menampilkan bahwa betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dan betapa kita menjadi pembeda dengan orang-orang lain. Yang ketiga, saudara, Yesus mengerti pembelaan Allah ketika Yesus difitnah. Kalau kita belajar khotbah yang akan besok hari Minggu kita nikmati ya, di dalam kalau disebut, kalau Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu kan disebut dengan teologia kenosis ya. Sampai dengan ayat yang ke-8 itu kenosis, menerong-kosongkan diri, tapi dampaknya di ayat 9 sampai 11. Maka Yesus ditinggikan dan diberikan nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia tahu pembelaan. Kita sering berkata Tuhan adalah pembelaku, tapi kadang kita ingin membela diri sendiri atau kita mencari pembelaan dari orang lain, yang kadang-kadang orang lain yang membela kita itu juga sekongkol dengan orang lain itu. Ketika kita berngobrol sama orang, belum tentu orang yang dikatakan kita hadapan kita itu tersenyum, buat kita itu senyum juga. Ada juga mungkin senyum berkata, rasain. Atau malah menjelekan kita di depan orang lain lagi. Karena pada prinsipnya sebenarnya, orang yang menjelekan orang lain di depan kita, suatu kali akan menjelekan kita juga di depan orang lain. Lah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-28 Yesus bilang begini, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan juga akan diampuni. Tetapi jika seorang menghujat Roh Kudus, ayat 29, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya. Jadi Yesus tidak melawan, tapi justru Yesus mengerti pembelaan Allah. Dan orang yang melawan, orang yang diurapi, itu adalah Tuhan sendiri yang akan membela. Bukankah kita ini, kata firman Tuhan, barang siapa milik Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji-janji yang diberikan kepada Abraham. Salah satu janji yang diberikan kepada Abraham itu apa? Barang siapa memberkati engkau akan diberkati, barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk. Itu mengajarkan bahwa jangan tenang, Tuhan kutuk dia. Tidak, kita ingin menampilkan bahwa kita ini percaya betul akan pembelaan Tuhan. Biar aja Tuhan, kita jalan saja, kita tidak usah terluka, kita tidak usah sakit hati. Ayo kita belajar bersama, berjalan di atas persoalan itu sehingga kita tetap fokus kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin bisa saja orang memfitnah kita. Satu hal, kita kata firman Tuhan, tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Tenang menghadapi sesuatu, karena God is in control kita. Tuhan yang mengontrol seluruh kehidupan kita, Allah yang selalu mengendalikan sesuatunya, dan Allah akan membuktikan kemenangan bagi orang yang selalu berserah kepadanya. Selamat berserah, selamat menikmati kasih karunia Tuhan, selamat mempersiapkan Jumat Agung di minggu yang akan datang, selamat mempersiapkan minggu pertama di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan segala hal yang baik. Shalom.